orang kesana kan mencari keperluan hanya untuk keperluan pribadi kan, iya kan? Hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan jenengan umroh, apakah jenengan kesana itu untuk keperluan alam atau untuk keperluan orang lain? ya enggak, Jenengan dewi toh, ya toh? Pribadi kan, betul. Ya, misalnya jenengan uang yang jenengan nggak jadi berangkat, uangnya jenengan kasihkan ke orang yang nggak mampu, kira-kira berkah mana gitu? Kalau saya pribadi sih milih yang kedua, berkah itu. Nah, itu lebih baik dibagi-bagi aja. Itu mempersembahkan. Saya kembalikan di situ. Nah, sekarang ke sana apa yang dipersembahkan? Untuk diri sendiri. Mempersembahkan untuk diri sendiri. Keegoisan. Hanya mementingkan pengen lebu surga dhewe, liyane wis ben kan ngono. Biar dipanggil abah. Hanya orang yang berduit yang bisa masuk surga, kan gitu. Iya kan? Loh, kita kan Tuhan ini kan sifatnya universal. Oke. Tetap ini kaitan dengan alam ya. Kita tahu dalam laku spiritual itu bahwa orang-orang yang mungkin dalam level tertentu itu bisa tahu bahwa alam itu juga mempunyai kesadaran. Seperti gunung, sungai, Iya. pepohonan dan sebagainya itu mempunyai kesadaran tersendiri. Pertanyaannya begini, kira-kira bagaimana cara membangun rasa agar sambung antara kesadaran manusia dengan kesadaran alam? Itu tadi, karena kan makanya kan ada anjuran untuk pengolahan meditasi, ya kan? Kita harus bersinergi dengan alam, melakukan perenungan, itu sebenarnya bisa mengendalikan itu. Dan itu saya kembalikan tadi, manusia kalau nggak dibangunkan sama para starseed tadi, para dewa, itu nggak akan bangun-bangun. Makanya dibilang awak kening, kebangkitan. Artinya kan semua ini pada tertidur, ya kan? Artinya tidur kan orang sadar atau tidak sadar, mulai dibangunkan lagi. Jadi manusia ini tidak bisa tumbuh berkembang sendiri tanpa sentuhan para dewa. Tidak akan bisa mengenal siapa sih Tuhan, iya kan? Padahal dirinya sendiri adalah manifestasi dari Tuhan, kan gitu. Makanya terjadilah sifat-sifat liar ini yang menghancurkan alam semesta ini, kayak bumi ini, yang gitu kan. Karena apa? Memang manusia kan dibekali ketidaksempurnaan, maka perlunya disempurnakan lagi. Nggak ada manusia, maka nggak ada manusia yang sempurna. Ya memang benar. Karena manusia itu tadi nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berkembang sendiri tanpa bantuan-bantuan itu. Maka jalan satu-satunya kita harus ada pendekatan dengan para beliau-beliau, para dewa. Gitu. Kita harus bisa mengerti asal-usul kita, kesadaran, melalui kesadaran kita memahami diri kita, kembali ke dalam diri kita. Ketika kita memahami diri kita ke dalam, sesungguhnya kita sedang memahami alam semesta. Ya, kita bisa merangkul diri kita, sebenarnya kita merangkul alam semesta. Kalau kita merangkul alam semesta kesulitan. Tetapi dengan perwakilan tubuh kita, diri kita, itu menggambarkan alam semesta itu sendiri. Maka harus ada kesatuan dari 4 anasir semesta yang ada di dalam diri kita. Makanya sedulur papat kali mau pancer, itu kan 4 sifat hewani, 1 sifat Tuhan. Makanya kan manusia kan ada disimbolkan Pandawa dan disimbolkan hewan. Misalkan Puntadewa atau Yudhistira kan simbol cahaya atau simbol Tuhan itu sendiri, maka disebutlah getih putih, ya kan? Sedangkan Bima itu titisan Batara Bayi, itu simbol angin dan disimbolkan sifat hewanya adalah monyet, rasa kepemilikan. Kalau liar, monyet kan sifatnya liar,
Dia rasanya kan serakah sifatnya, rasa kepemilikan, keakuan itu loh, kepemilikan itu loh, iki duweku, nah itu kan merasa mempunyai gitu loh, itu serakah lah sifatnya. Monyet kan sifatnya serakah ya. Suka mengambil barang orang, suka usil kan gitu kan. Terus Arjuna itu titisan Batara Indra, dewanya air, ya kan. Lah air itu disimbolkan ular, simbol nafsu, keinginan, hasrat, karsa. Manusia selalu mempunyai keinginan. Jika keinginan ini tidak dikontrol, maka akan menjadi liar. Keinginan satu tercukupi, ingin lagi. Keinginan satu lagi, seperti perkembangan teknologi ini ya, liar. Muncul HP, muncul apalagi teknologi AI, ya kan? Terus naik lagi apa? Itu liar. Tidak membatasi segala kecerdasan yang dia miliki. Makanya kan ini keberadaan ini untuk mengontrol ini. Apa? Keberadaan ini itu untuk mengontrol ini. Kan gitu. Makanya perlunya kesadaran. Oke. Nah, dari situ kan mulai terbangun keadapan. Jadi perjalanan ini nggak bisa secara instan. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari penjelasannya Mas Tinus, bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, tentunya dia akan lebih menghormati alam semesta. Mungkin ya seperti contoh adatnya leluhur kita tentang misalnya sedekah bumi, petik laut dan sebagainya, yang memang terkesan itu kayak orang-orang primitif mungkin bagi sebagian orang yang lain. Iya. Ya, Tapi kan, di situ kan ada kearifan lokal yang mungkin ingin ditunjukkan dari leluhur kita dengan adanya adat budaya seperti itu, bahwa sebenarnya ini sangat-sangat tinggi dan mempunyai istilahnya efek apa ya? Efek yang sangat luar biasa kepada alam semesta ini. Setuju nggak, Mas Tinus? Iya benar. Kira-kira? Jadi makanya kan Jawa ini kan disebut Jawata, artinya dewata. Kalau Bali kan disebut Dewata, kalau Jawa kan Jawata. Iya. Artinya sama, ya kan, keturunan para dewa. Iya kan? Iya kan? Sebenarnya kan keberadaan manusia yang sifatnya hewani yang diturunkan keturunan para dewa yang diinfus dengan kecerdasan, kesadaran dan kebijaksanaan ini akhirnya mulai berkembang yang namanya peradaban. Puncak hingga mencapai pada puncak peradaban. Ya saya kembalikan tadi sifat-sifat tadi. Sifat asli manusia kan 4 secara fisiknya kan gitu kan. Terus yang tadi habis Arjuna itu kan Nakula, ya kan. Nakula itu titisan Batara Aswan. Nah itu kan simbol elemennya adalah air, api. Dan simbol api itu elemen api itu disimbolkan hewannya adalah banteng. Yaitu kan sifat angkara atau kemarahan. Makanya kan sifat emosi kemarahan manusia yang liar ini kan bisa contohnya terjadi seperti kayak peperangan, ya kan, saling menyakiti, saling akhirnya suatu sifat yang liar. Kalau amarah, kalau liar kan akhirnya kehilangan akal sehatnya. Nah akhirnya kembali sifat dewan lagi. Terus yang kalau di sifat Pandawa yang terakhir kan Sadewa itu titisan Batara Aswin. Nah itu menyimbolkan sifat bumi, iya kan, sifat tanah. Nah tanah itu disimbolkan hewannya adalah harimau. Nah harimau itu kan simbol dari keegoan, keakuan. Lah manusia kan kalau liar kan timbul keegoan, keakuan, akhirnya menguasai, merasa paling benar, ya kan, merasa manusia itu paling hebat, hingga sampai pada yang merasa menjadi Tuhan. Iya. Seakan-akan semua bumi itu dikuasai. Nah mereka kehilangan kesadaran, mereka nggak tahu diri bahwa mereka itu hanya sebuah hewan, ya gitu. Karena pada kenyataannya seperti itu. Mau menyelak silakan. Nah itu kenyataannya seperti itu. Manusia itu adalah bawaan secara fisik adalah hewan. Tanpa bantuan para dewa nggak akan terjadi manusia yang seperti ini.
ada kamera ini, artinya manusia diberikan kecerdasan, logika, lebih diberikan penalaran untuk menciptakan sesuatu yang, tetapi lah kesadaran ini kan yang luntur. Mulai manusia itu kan meninggalkan apa namanya, keadaban, kemoralan. Makanya kan zaman Mataram kuno, kehidupan itu kan harmoni, selaras, gemah ripah antar manusia, itu hubungan manusia itu baik, ramah tamah. Jadi sifat-sifat yang santun itu masih terjaga, sifat-sifat kepedulian antar sesama itu masih terjaga. Nah, sekarang apa yang terjadi? Semau gue ya, ibaratnya kan. Nah itu, nah mau gimana lagi? Dan keadaan dunia bahkan negara ini juga dikuasai oleh generasi reptilian, bukan generasi para dewa. Makanya dibangkitkan, adanya kebangkitan spiritual ini sentuhan dari para dewa. Maka bersyukurlah ketika kita mengalami gemblengan dan diarahkan pada sesuatu yang sifatnya tradisional, sifatnya yai murni, itu bersyukur sekali. Lebih baik tidak punya apa-apa, tetapi kesadaran kita dikembalikan sebagai manusia sejati, bukan sebagai manusia jadi-jadian. Oke, Mas Tinus, terima kasih atas saudaranya. Saya kira sudah panjang lebar. Ada beberapa poin mungkin nanti kita akan tanyakan di tema yang berikutnya. Siap. Oke, terima kasih Mas Tinus. Ya, rahayu. Rahayu. Oke, rahayu Mas Tinus. Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Tinus, mungkin untuk segmen kali ini saya pengen bahas, kemarin itu kan ada video yang agak rame juga tentang seorang perempuan yang memakai kebaya yang bilangnya begini, sama keris kok takut, bakar kemenyan dupa takut gitu, pakai ikat belangkon malu gitu. Terus tanah kita itu sebenarnya tanah leluhur itu tanah-tanah suci. Jadi kita tidak perlu istilahnya jauh-jauh ke luar negeri untuk mendatangi tanah suci. Memang terkesan itu memang di sini ada sedikit apa ya, ucapan mungkin yang agak provokasi ya, Kontroversi. Provokasi terhadap agama Islam, karena di situ bilangnya ada umroh itu tidak perlu jauh-jauh ke Mekah, di situ cukup ke Candi Cetok, Candi Suko, Pringgodani, ke Borobudur dan sebagainya. Kita tahu kan kita tinggal di negara Pancasila ini yang memang bermacam-macam ya, bermacam-macam agama, suku dan sebagainya. Saya ingin istilahnya minta komentar pendapatnya Mas Tinus tentang kaitan masalah video ini dengan kejamakan pluralisme dalam lingkungan di Indonesia ini, dan tentunya dikaitkan dengan mungkin spiritual Nusantara tentunya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Jadi kan membahas tentang video yang mungkin berkaitan dengan budaya Jawa yang mulai hilang, itu kan berarti kan mereka yang membuat video itu kan ya luar biasa lah kan gitu kan, karena mengembalikan jati diri Jawa yang saat ini kan sedang hilang gitu. Kita kan kehilangan jati diri sebagai orang Jawa, maka wong Jawa hilang Jawa nih kan gitu kan, maka disebut dadi wong Jawa atau wong mengerti kan gitu. Kita merasa asing di negara kita sendiri, bahkan tamu malah berkuasa. Kita ini kan sedang dijajah ini kita nih kan, secara adat dan budayanya ya kan. Segala sesuatu yang salah jika terus menerus dianggap benar itu kan akan menjadi suatu budidaya ya kan. Contohnya gini,
Ini bukan masalah menyinggung agama atau tidak, tapi kan berkaitan kita membicarakan tentang fakta ya. Kita zaman dahulu, kita mengingat mungkin tahun 90-an atau 80-an. Orang pakai kerudung itu kan masih jarang ya. Iya, Dan betul. sekarang hampir semua orang wanita pakai kerudung. Nah itu kan akhirnya kan kita kehilangan jati diri kita sebagai Nusantara, kan gitu kan. Karena ya itu tadi, semakin kita dipengaruhi segala hal yang sifatnya yaitu diiming-imingi surga, ditakut-takuti neraka tadi kan, akhirnya kan menjadi mindset manusia itu ya seperti tadi, dupa itu kan wangi, ya kan. Tapi ketika kita pergi di pasar, bau anyir dari daging atau ikan, kenapa nggak komplain? Kan gitu. Kan lebih wangi dupa. Dupa kan wangi aromanya. Kalau kita menikmati itu kan membawa sebuah relaksasi. Jiwa kita kan butuh wangian, butuh sesuatu indah yang melalui penciuman kita. Nah, karena sudah termencet dengan pengaruh-pengaruh seperti itu, pengaruh doktrinisasi ekstrim. Nah, ini akhirnya membuat manusia itu tidak berpikir secara nalar, kehilangan penalaran di dalam otaknya. Akhirnya apa? Menjadi suatu kebodohan. Di manakala bangsa ini kehilangan budayanya, yaitu larinya ke kebodohan. Mereka tidak menggunakan nalar, dia ditakuti oleh hukum agama, bukan hukum alam semesta. Karena alam semesta ini kan punya etika. Hidup ini melayani, hidup ini mempersembahkan, hidup ini memperindah, ya kan. Maka kenapa dupa itu kan keindahan, kenapa ditolak? Kan wangi, harum. Karena pikiran kita yang kotor, sudah dikotori dengan mindset bahwa itu menjadi suatu bagaikan bangkai. Ya kan? Ya akhirnya itu. Tapi kenapa kalau pergi ke pasar bau bangkai di pas sampah kok nggak komplain? Kan gitu. Aneh kan? Lucu juga. Iya kan? Nah ini kan artinya nalarnya sudah hilang. Yang artinya mengarah pada suatu kebodohan. Logikanya, nalarnya sudah nggak jalan. Lah kita kan dibekali otak buat apa kalau nggak buat mikir, kan gitu. Buat berpikir nalar, kan gitu kan. Akal sehat. Karena itu tadi ditakut-takutnya. Sekarang sepandai-pandainya orang, titel orang entah itu profesor, ketika sudah didoktrin, ya kepandaiannya hilang, kan gitu kan. Nyatanya banyak profesor yang mungkin sudah terdoktrin dengan suatu kepercayaan, menganggap ini itu suatu hal yang mungkin keliru, padahal itu benar dianggap keliru, ya kan. Karena memang untuk merusak suatu atau untuk menguasai suatu negara atau bangsa itu kan dirusak atau dibikin masyarakatnya menjadi bodoh dengan iming-iming yang wah nanti kamu kalau ke sana akan mendapat berkah, ya kan. Contohnya jika kamu nanti mengorbankan hewan hari kurban misalkan, itu nanti kamu ketika meninggal kamu akan ke surga, akan diantar oleh hewan itu, Akan menaiki hewan itu. nah, itu kan kiasan sebenarnya. Iya, iya. Lu Al-Quran itu benar, nggak salah, tetapi di dalam Al-Quran itu banyak kiasan yang diterima dengan mentah, kan gitu kan. Ya artinya kan sapi kan yang dibunuh kan, yang dikorbankan kan hewan berkaki 4. Artinya itu kiasan 4 sifat di dalam diri kita ini, yang artinya kaki kan buat berjalan, ya kan. Kita melangkah ini kan dengan sifat hewani kita, maka korbankanlah sifat hewani itu, sifat 4 sifat hewani di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengorbankan sifat hewani kita, makanya kita akan menjadi manusia yang sebenarnya, manusia sejati ini menungso, kan gitu.
Nah dari situ kita akan mengantarkan kita ke surga. Nah, surga itu apa? Alam kedamaian. Di dunia ini juga ada surga ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya kan? Iya. Ketika kita berpikir cemas, kita merasa khawatir dengan kehidupan ini, itu neraka. Makanya kan arti neraka itu adalah penderitaan. Artinya surga itu adalah kedamaian. Iya. Nah itu. Makanya kan sebenarnya kan itu hari kurban itu kan kiasan sebenarnya. Contohnya sholat 5 waktu, ya kan? Itu artinya, nah yang namanya berhubungan dengan Tuhan itu kan dimensi tidak terikat ruang dan waktu. Mau doa kapan saja, jam berapa aja, tergantung kemantapan batin kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalkan adalah pas jam 2 siang atau kita batin, ya itu laksanakan aja. Kita untuk berhubungan dengan Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu, karena dimensinya Tuhan itu bukan dimensi bumi ini. Bumi nyata 3 dimensi ini, karena kita berinteraksi dengan segala sesuatu yang tidak terikat ruang dan waktu. Dan 5 itu artinya 5 sifat di dalam diri kita harus kita ruat dengan doa. Kita sujud, kita sembah, artinya mempersembahkan, ya kan? Artinya sembah itu kan memberi, iya kan? Beda kalau sujud loh, nyembah kalau sujud beda. Sujud kan hanya posisinya saja. Sujud itu kan penghadap. Iya, posisinya Dengan saja sujud. kita makna esensinya berarti mempersembahkan. Iya, hidup itu mempersembahkan. Mempersembahkan ya alam ini kan mempersembahkan pada manusia. Apa ya nggak dipersembahkan oleh manusia? Betul. Tapi apa yang dipersembahkan itu malah yaitu tadi kembali sifat hewani, tidak tahu diri. Banyak manusia tidak karena tahu itu fakta diri. Saya bukan kok merasa suci atau enggak, karena pada kenyataannya seperti itu. Iya. Apa manusia menyadari ketika kita minum air, apa pernah kita menyadari bahwa segala sesuatunya kita ternyata butuh air? Kita sehari nggak makan aja lapar kok, kita sehari nggak minum aja haus. Artinya kita membutuhkan. Alam itu selalu mempersembahkan pada kita semuanya. Tapi kesadarannya mana? Kan gitu. Oke, kita kembali ke video itu. Ada kalimat lanjutan setelah itu bahwa tanah kita itu sebenarnya tanah-tanah suci juga. Tanah warisan dari leluhur itu tanah suci. Jadi ketika kita mau melakukan ibadah itu tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tidak perlu bayar mahal sampai puluhan juta dan antri sekian tahun gitu. Kita cukup mungkin bayar dengan murah tanpa antri ke candi-candi gitu. Nah, ini kan memang terkesan di situ agak-agak menyinggung kan kepada mungkin ajaran Islam di situ. Kalau menurut Mas Tinus kira-kira apakah dalam hal ini, di video ini, apakah masih dalam tahap wajar atau mungkin terlalu berlebihan? Meskipun ini konon katanya ingin menggugah spiritual agar kembali ke jati diri kita, ke Nusantara gitu. Jadi gini Pak, dibilang keterlaluan, tapi pada kenyataannya juga seperti itu, ya kan? Dibilang nggak terlaluan, tapi ternyata ya begitu juga. Jadi mau dipikiri mau dipakai dengan bahasa apa kan gitu kan. Nah, misalkan gini, orang kesana kan mencari keperluan hanya untuk keperluan pribadi kan, iya kan? Hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan jenengan umroh, apakah jenengan kesana itu untuk keperluan alam atau untuk keperluan orang lain? Ya enggak. Jenengan dewi toh. Ya, pribadi kan. Betul. Nah, misalnya jenengan uang yang jenengan nggak jadi berangkat, uangnya jenengan kasihkan ke orang yang nggak mampu, kira-kira berkah mana? Kalau saya pribadi sih milih yang kedua, berkah itu. Nah, itu lebih baik dibagi-bagi aja. Itu mempersembahkan. Saya kembalikan di situ. Nah, sekarang ke sana apa yang dipersembahkan? Untuk diri sendiri.
mempersembahkan untuk diri sendiri. Keegoisan. Hanya mementingkan pengen mlebu surga dhewe, liyane wis ben kan ngono. Biar dipanggil Abah. Hanya orang yang berduit yang bisa masuk surga, kan gitu. Iya kan? Loh, kita kan Tuhan ini kan sifatnya universal. Tuhan itu sifatnya fleksibel. Tuhan itu sifatnya luas. Dimanapun tempat berada, ya ada Tuhan. Keberadaan Tuhan itu ada di dalam diri yang mempunyai jiwa yang damai. Gitu. Karena kan surga adalah kedamaian. Surga itu tempatnya Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan kedamaian di dalam diri kita, berarti kita tidak menyediakan ruang untuk Tuhan. Ya kan? Memang saya kembalikan, hidup itu mempersembahkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik untuk diri kita, sesama, bahkan alam semesta. Jangan hanya terfokus pada keuntungan diri pribadi. Itu kan egoisme. Makanya tak tanya, misalkan jenengan umroh, dan untuk keperluan siapa? Untuk pribadi. Ya, daripada ya, kan pada kenyataannya kan juga kita datang tiba-tiba kita bisa mengenal Tuhan, impossible. Semua itu butuh proses penggemblengan untuk mencapai kesadaran. Siapapun yang tidak bisa mencapai kesadaran tidak akan bisa menemukan sejatinya Gusti. Mau keliling dunia, jika tak menemukan kesadarannya, ya susah payah gitu kan. Iya.